Oke, selamat pagi, selamat datang di opini gue. Hari ini opini gue datang lagi. Dan kali ini gue tadi sempat beberapa lagi searching gitu, lagi browsing. Terus tiba-tiba ada nemu meme tentang pekerjaan dan sebagainya. Dan gue tergelitik untuk ngebahas sebenarnya kenapa sih orang gitu ya memutuskan untuk keluar dari kerjaan. Apa aja sih sebenarnya penyebab yang paling banyak yang melatar belakangnya mereka untuk keluar dari pekerjaan atau resign dari pekerjaan, dan akan gue tautin dengan kehidupan gue di pekerjaan seperti apa tanggapannya gitu dan lain sebagainya. Kita akan bahas di opini gue kali ini. Oke, selamat datang di opini gue. Ini tuh sejujurnya ya, sebelum gue masuk ke materi pembahasan, gue mau sedikit curhat sebentar. Ini video pertama lagi setelah gue hampir 3 bulan kali yang upload video di YouTube. Dan di video yang sebelumnya juga kayak gitu. Jadi di video sebelumnya kalau kalian lihat viewersnya dikit banget. Itu gue bilang bahwa gue balik lagi nih dan kita akan bikin video per seminggu 3 kali. Setelah itu ini terkait WFH juga, karena nggak tahu ya kalau kalian kayak gimana. Kalau gue sendiri sih, kalau semakin nggak banyak gitu kegiatan yang gue lakuin, biasanya semakin males gitu. Beda kadang kan kalau misalnya kita mikir kayak gue bakalan ngelakuin banyak hal nih, kayaknya capek dan sebagainya. Justru biasanya ketika kerjaan kita banyak, ketika kegiatan kita numpuk, itu bakal banyak hal lagi yang bisa kita kerjain, banyak energi lagi yang cadangan energi itu keluar aja gitu. Kita balik lagi ke tema terkait sebenarnya kenapa sih orang banyak untuk resign. Alasannya karena apa? Ini gue tadi ambil beberapa dari internet dan gue akan tautin dengan kehidupan gue di pekerjaan. Kayak gue menyikapi ini kayak gimana dan gue kenapa sampai sekarang belum lulus gitu dari perusahaan ini. Lulus. Oke. Gue kasih disclaimer dulu kalau misalnya gue bakal kasih disclaimer dulu, ini alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang muncul dari pekerjaan yang berjalan ya. Artinya bukan karena kalian di PHK ataupun bukan karena kalian di PHK ataupun kalian habis kontrak. Oke, kita bahas yang pertama. Biasanya orang resign itu karena terlalu banyak beban kerja. Kalau gue banyak beban kerja, tergantung ya. Kondisi ini sebenarnya tergantung, bisa menyebabkan gue pribadi resign atau enggak gitu. Pertama, mungkin orang akan resign ketika terlalu banyak beban pekerjaan tapi tidak diimbangin dengan hal lain gitu, atau terlalu banyak beban pekerjaan ini mungkin berbeda dengan job desk yang awal mereka janjikan gitu, atau perjanjian awal kalian harus mengerjakannya misalnya A, B, C, tapi setelah berjalan jadi D, E, F, G sampai Z gitu. Itu mungkin gue juga bakal melakukan hal yang sama sih kayaknya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak beban kerja terus tapi tetap kayak ada gimmick dari perusahaan, kalau lo bisa ngelakuin ini kamu dapat apa gitu, atau kamu bisa apa gitu, itu mungkin akan menstimulus pegawai juga. Kalau gue sih kayak gitu, kalau misalnya ngelihat dari terlalu banyak beban kerja di di kehidupan kerjaan gue. Terus yang kedua, biasanya orang resign itu karena merasa tidak berkembang. Ini kalau menurut gue penting banget, karena kita kan kerja juga bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan yang gede. Siapa yang mau kerja dengan penghasilan standar? Enggak. Ya itu karena selain dapat penghasilan, kita juga dan lain-lain ya. Satu hal yang selalu gue garis bawahin, satu hal yang selalu gue kerja itu harus bisa berkembang gitu di diri gue ya. Berkembang dalam artian berkembang untuk hidup gue, bukan untuk dibandingkan dengan yang lain, tapi perkembangan itu dilihat dari posisi kita sebelumnya, itu kemampuan kita kayak gimana, kemampuan sekarang kayak gimana gitu, berkembang. Dan ketika perusahaan atau kondisi atau lingkungan yang memaksa kita untuk tidak berkembang, ya
gue saranin sih emang harus resign. Terus yang ketiga muncul, biasanya alasan berikutnya adalah muncul rasa jenuh dan bosan. Jenuh, bosan, mungkin hal-hal gini. Sebenarnya hal-hal ini tuh hal-hal yang apa ya, manusiawi, ya nggak sih? Karena gue juga pernah kayak gini. Dua tahun yang lalu gue tuh sempat kayak uring-uringan gitu, kerja uring-uringan. Uring-uringan dalam artian gue tuh kayak aduh capek banget nih kerja gitu. Terus kayak bosen banget, tiap hari gue harus bangun pagi, terus berangkat ke kantor, sore balik lagi, malam tidur, terus berangkat pagi, balik sore, tidur, gitu aja aktivitasnya. Itu hal-hal yang sebenarnya membuat gue bosan waktu itu. Tipsnya buat kalian yang saat sekarang yang nonton bosan atau keadaan kalian seperti ini, bosan kalian kerja dan bosan dengan aktivitas kalian, yang tips gue adalah pertama, ya udah lu istirahat dulu aja gitu. Istirahat dalam artian kan kerja nggak seminggu full 7 hari kan. Misal ada Sabtu Minggu, ya kalian bisa istirahat dulu lah dari kerumunan, dari hiruk pikuk kota gitu. Bisa menyendiri atau bisa sebenarnya ngobrol sama orang-orang yang sevisi sama kalian. Itu sebenarnya membantu banget. Tapi kalau misalnya memang kalian butuh banget untuk meditasi, misalnya untuk menenangkan diri dan sebagainya, mungkin juga bisa diambil jatah cuti dulu, liburan kemana gitu selama 3 hari atau 2 hari atau 4 hari atau seminggu juga kalau misalnya masih ada jatah cuti ya. Tidak apa-apa. Selain itu mungkin kalian harus cari kesibukan lain atau merusak aktivitas rutin kalian. Jadi kalau misalnya kalian kayak kemarin gue aktivitasnya cuma datang ke kampus, datang ke kantor, terus udah gitu ngantor, balik lagi ke rumah, terus balik kantor, balik ke rumah, balik kantor dan sebagainya. Saat itu gue coba ngerubah dengan memperbanyak ketemu orang, terus masuk komunitas, terus coba bisnis baru. Karasa masih ingat. Saat ini Karasa masih dikembangin ya, karena ada satu dan lain hal yang memungkinkan untuk gua nggak mau pakai Karasa lagi. Jadi tunggu dalam waktu beberapa bulan ke depan mungkin gua bakal keluar lagi dengan brand yang baru. Yang berikutnya, yang keempat ya. Ini biasanya orang resign itu karena visi perusahaan abu-abu, atau perintah tidak jelas, atau terjadi perubahan kebijakan, atau melihat prospek perusahaan yang tidak baik. Ini sebenarnya mungkin untuk tidak semua orang bisa melihat ini, tapi kalau menurut gue ini bisa tidak gitu, harus dianalisa bener karena terkait kebijakan, terkait prospek perusahaan ke depan kayak gimana dan lain sebagainya, yang pasti imbasnya ke kita gitu loh. Kita tetap harus ambil ancang-ancang, tapi bukan yang sembrono kayak gila ini perusahaan kayaknya dalam 2-3 tahun bakal nggak bagus gitu. Ya udah, lo nyari langkah-langkah antisipasinya kayak gimana, itu nggak apa-apa dilakukan. Tetapi kalau misalnya kayak visi perusahaan abu-abu, terus kayak perintah tidak jelas, itu sih sangat menyebalkan ya. Karena ya gimana, maksudnya kita bukan, katakanlah kita bukan di level pengambil keputusan, tapi perintah tidak jelas dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bisa dibicarakan sih, tapi kalau misalnya memang udah dibicarakan dan lain sebagainya, upaya untuk memusyawarahkan ini gitu, gimana sih kok gini-gini nggak jelas dan sebagainya, mungkin itu tidak ada titik temu. Ya udah sih kalau menurutku, daripada lo makan hati kan kerja, gila lo kerja setiap hari seminggu dari full hari gitu, terus lo ngedumel tiap hari, itu mental lo bakal nggak sehat, lo gila lama-lama, udah keluar aja. Terus yang berikutnya ini biasanya orang resign itu karena kurang apresiasi. Ini sih gue setuju karena kalau kurang apresiasi berarti lo tuh lo tuh berharga gitu loh. Lo punya value yang lebih, yang mungkin
di tempat ini tuh bukan nggak dihargain, bisa nggak dihargain, atau karena emang mereka nggak tahu value lo gitu. Langkahnya adalah lo show up aja nih, value gue nih gini ya. Atau kalau misalnya emang mereka nggak mau, ya udah lo cari aja gitu tempat yang bener buat lo, karena nggak semua tempat sesuai gitu loh. Maksudnya nggak semua tempat sesuai dengan value yang lo punya, dan lo itu berharga cuy gitu. Maksudnya lu carilah lu carilah tempat-tempat yang menurut lo sesuai dengan value lo. Yang berikutnya, alasan orang biasanya tidak berhenti kerja karena lingkungan kerja yang sudah tidak kondusif atau lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ini penting sih kalau menurut gua, karena lingkungan itu bisa banget kebentuk lo. Jadi kalau misalnya lo berada di lingkungan yang tiap hari ngeluh aja gitu, tiap hari ngedumel aja, tiap hari ngobrolin orang aja, itu lama-lama lo juga ke bawah, serius, lama-lama lo ke bawah. Jadi filter diri atau proteksi diri untuk hal-hal itu penting. Tetapi kalau misalnya terus digodok aja, terus ditempa gitu dengan lingkungan-lingkungan yang seperti ini, ya lo lama-lama juga bakal sama gitu. Paling nggak ada radiasi lah dari hal-hal itu untuk otak-otak lo. Otak lo kan dua kan, kiri kanan otak, jadi otak-otak lo. Berikutnya, karena ingin jadi pengusaha. Oke, ini juga terbersit di pikiran gue awal tahun ini. Gue bilang gue bakal resign tahun 2020. Lo pede banget ya, karena gue punya bisnis baru. Oke, ini sebenarnya yang gue baca gitu dari beberapa literatur, dari beberapa buku, terus dari diskusi dengan beberapa banyak orang pengusaha, mereka sebenarnya nggak nyaranin untuk resign di awal-awal perintisan bisnis baru ya, karena ya gila. Maksudnya di satu sisi emang sih kita memerlukan fokus yang banyak banget untuk memulai sesuatu yang baru. Ketika lo bisa bukan multitasking ya, switch tasking gitu, itu nggak ngebantu sih di gue pribadi, nggak ngebantu. Gue nggak bisa kayak abis ini ini target ini baru sekian persen nih, gue harus ngelakuin ini dulu, terus kerjaan masih ada nih, terus kegiatan ini masih harus gue lakuin nih, gitu switch. Gue nggak bisa, sumpah gue nggak bisa. Ujung-ujungnya jadi berantakan lah, maksudnya nggak maksimal, bukan berantakan ya, nggak maksimal. Jadi kalau menurut gue sih, ya udah jalanin dulu aja dua-duanya, terus cuma porsinya aja. Mungkin nanti kalau sekarang di porsi kerjaan tetap sama, tapi untuk kedepannya mungkin agak dikurangin gitu. Jadi nanti bisa lepas 100%. Syukur-syukur sih bisa mendelegasikan ke orang ya, maksudnya semua pekerjaan di luar itu bisa kalian delegasiin dan tetap kalian masih ada penghasilan utama gitu. Tapi gue juga nggak nyaranin, karena dari beberapa orang yang curhat juga biasanya perusahaan-perusahaan atau jenis usaha yang dipercayakan ke orang lain itu dan nggak dikelola atau dikontrol 100% sama kita, itu biasanya bangkrut. Masuk ke hal terakhir yang gue rangkum, yang biasanya orang kemukakan mereka kenapa resign adalah karena munculnya penawaran dari perusahaan lain. Penawaran ini pasti penawaran lebih menarik ya. Ya walaupun kalau gue sih pasti oke ya. Nggak maksudnya gini. Kita kan kerja itu nyari duit ya, bukan bakti sosial gitu atau amal. Ya walaupun banyak hal sih yang di luar itu yang bisa kita pelajarin, kayak relasi, terus kayak kemampuan-kemampuan lain, kayak fasilitas-fasilitas yang mungkin nggak didapetin di tempat lain gitu. Pokoknya hal-hal kayak gitu, tapi yang utama kan tetap duit gitu. Iya, itu jadi kalau menurut gue, kalau selama kalian analisa bagus dari sisi finansial, dari sisi hubungan istilahnya apa sih? Pokoknya dari sisi lain-lainnya kayak pengembangan diri kalian, kesehatan dan sebagainya. Oke sih kalau gue.
Gimana pendapat kalian terkait hal-hal ini? Kalau misalnya kalian di kondisi seperti tadi, apakah kalian akan resign atau tetap berjuang? Atau di luar ini sebenarnya yang udah resign, sebenarnya gimana pengalamannya? Boleh curhat, berbagi opini di kolom komentar bawah. Oh ya, yang mau share pengalaman pribadi juga ke tempat gue nggak apa-apa, silahkan DM di Instagram @saidululum. Privasi terjaga, semoga. Oke, itu aja sih ngobrol people. Thank you udah nonton di video opini gue kali ini. Sampai ketemu di opini gue berikutnya. Have a nice day. Bye.